Dimulai aja, Pak. Ya, langsung aja Pak Nopal. Oke, siap, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana yang pada hari ini berkenan hadir semua. Terima kasih atas waktunya pada Pak Dr. Mirza. Juga saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan dengan membahas materi yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal, juga saya, yaitu mengenai peran nilai-nilai tafsir Tarbawi dalam pengembangan karakter peserta didik. Untuk itu, kita langsung saja. Yang pertama, latar belakang atau pendahuluan mengapa kami mengambil judul ini, yaitu pertama karena di dalam tafsir-tafsir yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya karakter ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Nah, dalam dunia pendidikan, nilai-nilai tafsir Tarbawi memainkan peranan yang sangat penting. Dalam pengembangan karakter peserta didik, tafsir Tarbawi juga merupakan interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, dapat menjadi fondasi bagi pembentukan karakter yang kuat dan mulia pada diri peserta didik. Nilai-nilai ini mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial, kemudian juga saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang melatar belakangi judul ini juga satu, melalui penerapan nilai Tarbawi, dalam proses pembelajaran, peserta didik akan dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta kemampuan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap agama, tetapi juga akan membantu dan membentuk karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan akhlak mulia. Itu latar belakang kenapa kami mengambil judul ini. Nah, selanjutnya akan diawali oleh saya sendiri bahwa di dalam pembahasan nilai-nilai tafsir Tarbawi juga kita harus mengetahui dulu tafsir Tarbawi ini itu apa dan kenapa nilai-nilai tafsir Tarbawi ini dapat mempunyai peranan penting terhadap pengembangan karakter peserta didik. Nah, istilah tafsir Tarbawi itu berasal dari dua kata, tafsir dan tarbawi. Yang keduanya adalah serapan dari bahasa Arab, yaitu tafsir itu sebagaimana umumnya adalah penjelasan Al-Quran, dan kata tarbawi merupakan pendidikan. Nah, dari makna bahasa secara etimologis tersebut, sederhananya bisa dipahami bahwa tafsir tarbawi adalah penjelasan atas ayat-ayat suci Al-Quran terkait pendidikan, khususnya pada pembahasan kali ini, yaitu pengembangan karakter. Karena di dalam Quran juga terdapat beberapa ayat yang mengkaitkan dengan pendidikan karakter. Nah, menurut Badruzzaman, salah seorang penulis dalam buku penerjemah tafsir Tarbiyah, bahwa tafsir Tarbawi dapat diartikan sebagai tafsir yang menitikberatkan pada masalah pendidikan dan dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan spirit Al-Quran. Kemudian kesimpulan dari tafsir Tarbawi bahwa upaya memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendekatan pendidikan tarbiyah. Dalam tafsir Tarbawi juga Al-Quran dipandang sebagai pedoman hidup
yang tidak hanya berisi ajaran-ajaran agama, tetapi mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam pengembangan karakter peserta didik. Artinya, dalam tafsir Tarbawi ini, nilai-nilainya itu semua berasal dari Al-Quran. Nanti ada beberapa penjelasan dari pengamat-pengamat mengenai karakter. Nah, yang kedua di sini ada pengertian karakter itu sendiri. Secara istilahnya atau etimologinya bahwa karakter itu berasal dari bahasa Latin, karakter atau bahasa lain. Artinya itu bisa watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Jadi mencangkup beberapa hal. Nah, sedangkan secara terminologi, bahwa karakter diartikan sebagai sifat manusia yang tadi, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, yang pada umumnya bergantung pada faktor kehidupan sendiri. Nah, karakter juga ini disebut juga adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Nah, Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa karakter atau akhlak adalah sesuatu yang bersemayam dalam jiwa, yang dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya Imam Al-Ghazali di sini menyebutkan bahwa karakter itu atau akhlak itu ya timbul dalam perbuatan diri sendiri tanpa dipikirkan terlebih dahulu, spontan gitu. Dan ini biasanya menjadi kebiasaan. Kemudian karakter juga bisa diartikan tabiat atau disebut juga peringai. Ya, perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan yang saya sampaikan tadi, bahwa bahwa bisa diartikan watak, yaitu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran. Jadi ada bahasa bahwa ketika seseorang itu menggunakan hatinya daripada akalnya, mendahulukan hatinya daripada akalnya, maka dia selamat. Maka celakalah bagi orang yang mendahulukan akalnya dibanding dengan hatinya. Itu. Lanjut. Tadi pengertian akhlak. Kemudian di sini ada pengertian karakter, di sini ada pengertian akhlak. Nah, akhlak yang atau karakter disebut juga tadi bahwa dalam bahasa Arab merupakan jamak dari khuluq atau khulukun. Masing-masing berakar dari kata khalaqa yang secara bahasa memiliki arti menakdirkan, menciptakan. Akhlak itu tabiat kepribadian, budi pekerti, kebaikan, dan agama. Nah, dalam ajaran Islam, bahwa akhlak merupakan sejumlah sifat, tabiat. Tabiat itu kebiasaan yang asli pada manusia dan sejumlah sifat yang diusahakan hingga seolah-olah fitrah akhlak memiliki dua bentuk. Pertama, itu bersifat batiniah, dan kedua bersifat zahir atau zahiriyah yang terwujud dalam perilaku. Nah, dalam pengertian akhlak ini bisa tercermin. Nah, tapi dalam beberapa literatur bahwa ada yang mengatakan antara karakter dan akhlak itu berbeda. Namun adalah salah satu pengamat bahwa karakter itu justru tidak beda jauh dengan akhlak. Karena yang pertama itu siapa saja orangnya yang akhlaknya bagus, maka karakternya pun akan terbentuk bagus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Kepada Pak Iqbal, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izinkan untuk menyambungkan setelah Pak Noval terkait tentang peranan nilai-nilai tafsir Tarbawi dalam pengembangan karakter peserta didik. Ya, poin selanjutnya yaitu perbandingan akhlak dan karakter dalam pendidikan. Ya. Pendidikan karakter akan menciptakan manusia memiliki ciri khas pribadi sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lingkungannya.
maka nilai dan prinsip-prinsipnya yang ditanamkan dan diajarkan sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Jika selama menjalani proses pendidikannya yang dididik adalah nilai kejujuran, maka akan melekat pada diri anak kejujuran juga gitu. Kapanpun dan dimanapun ia berada. Jika sejak usia dini anak itu dididik dengan keberanian, maka dia pun akan muncul sebagai seorang yang pemberani di masa yang akan datang. Bahkan jika dididik dengan hal-hal negatif sejak kecilnya, contoh, maka akan mengakar juga pada diri anak itu nilai-nilai negatif. Ya. Hasil dari proses yang dilakukan terhadap peserta didik, itulah yang akan menjadi karakter dimanapun ia berada. Maka untuk itu perlu kita lihat karakter bagaimana yang akan ditanamkan kepada seluruh anak dan generasi muda. Dilihat dari pendapat Indonesia Heritage Foundation bahwa di sana dicantumkan nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan khususnya yang di Indonesia. Dalam sistem pendidikan karakter yang telah disusun dalam panduannya oleh Kementerian Pendidikan Nasional terdapat nilai-nilai yang akan membentuk karakter. Salah satunya saya sebutkan ada 18, yang ke-1 religius, yang kedua jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, itu 18 yang diharapkan untuk bagaimana kita sebagai pengajar bisa menanamkan 18 karakter khususnya kepada peserta didik yang ada di Indonesia. Dan disampaikan pula ya bahwa 18 rumusan ini itu bisa disesuaikan oleh gurunya atau sekolahnya prioritasnya yang mana dulu gitu. Jadi tidak bertahap ya, disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya seperti itu. Selanjutnya masih pendidikan akhlak berarti ya, tadi masih pendidikan karakter. Pendidikan akhlak dalam Islam bukan hanya menanamkan nilai-nilai moral saja, bahkan nilai-nilai ketaatan kepada Tuhan juga sudah dididik sejak dini, serta mengembalikan semua pikiran, kehendak, dan perilaku sesuai dengan fitrahnya. Jika kita lihat dalam susunan tabel yang sudah ditampilkan, terdapat beberapa sifat penting dalam pendidikan akhlak, di antara lain sebagai berikut. Ke-1 yaitu beriman kepada Allah, yang kedua ikhlas dalam beramal, ketiga gemar mencari ilmu, keempat sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, kelima tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, keenam bersikap santun terhadap sesama manusia. Ya, selanjutnya memang kelihatannya tidak jauh berbeda antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak, karena sama-sama menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada setiap manusia. Bahkan menurut Ratna Megawangi, pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the God, loving the God, and acting the God, yakni sesuatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia dapat terukir menjadi habit of the mind, heart, and hand. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan dan pembentukan karakter. Dalam pandangan Islam bahwa tahap perkembangan dan pembentukan karakter dapat
ya, yang artinya suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Jika mereka meninggalkan sholat, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, ya, ini adalah tahapan-tahapan perkembangan karakter berdasarkan Islam. Yang pertama yaitu tauhid, ya, sesuai dengan hadis Bukhari. Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya, kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dari makna dianugerahi potensi tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan berusaha terus untuk mencari ketauhidan tersebut. Pada saat bayi lahir, penting untuk mendengarkan kalimat-kalimat tauhid dalam rangka tetap menjaga ketauhidan sampai bayi menginjak usia 2 tahun sudah diberi kemampuan untuk berbicara. Itu tahapan yang ke-1. Yang keduanya yaitu di usia 5 sampai 6 tahun bagaimana menanamkan tahapan mendidik karakter, yaitu yang kedua tanamkan adab, ya. Karena menurut Hidayatullah pada fase ini anak dididik budi pekerti, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter jujur, mengenal yang baik, dan memperkenalkan juga yang buruk, ya. Benar salah juga diperkenalkan, yang diperintahkan, yang dilarang juga itu disampaikan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Berdasarkan hadis tentang perintah sholat yang tadi, pada usia 7 tahun menggambarkan bahwa fase ini tidak dididik untuk bertanggung jawab. Jika perintah sholat itu tidak dikerjakan, maka akan mendapat sanksi. Ya, contohnya dipukul pada usia 10 tahun. Ya, yang selanjutnya yaitu peduli di usia 9 sampai 10 tahun. Setelah anak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan muncul sifat kepedulian, baik kepedulian terhadap lingkungan maupun kepedulian terhadap sesama. Bila kita bercermin kepada sejarah Rasulullah SAW bahwa pada usia 9 tahun Rasulullah mengembala kambing. Pekerjaan mengembala kambing merupakan wujud kepedulian Rasulullah terhadap kondisi kehidupan ekonomi pamannya, yang saat itu mengurusnya setelah kematian kakeknya. Selanjutnya yaitu kemandirian, sekitar usia 11 sampai 12 tahun. Pada usia ini anak telah memiliki kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan siap menerima resiko jika tidak mentaati peraturan. Contohnya, kemandirian pada pribadi Rasul adalah saat beliau mengikuti pamannya untuk berniaga ke negeri Sam. Pada saat itu Rasulullah telah memiliki kemandirian yang hebat. Tidak cengeng, kokoh, sampai mau mengikuti perjalanan yang jauh dengan pamannya tersebut. Hingga pada saat itu seorang pendeta Bukhara menemukan tanda-tanda kenabian pada beliau. Selanjutnya yaitu pada usia 13 tahun ke atas. Ya, fase ini anak sudah mulai memiliki kemampuan untuk bermasyarakat dengan berbekal pengalaman-pengalaman yang didapat pada fase-fase sebelumnya. Kehidupan dan bermasyarakat lebih kompleks dari kehidupan keluarga. Anak-anak mengenal banyak karakter manusia selain karakter orang-orang yang dia temui di dalam keluarganya. 6 tahap pendidikan karakter ini menjadi pondasi dalam menggali, melahirkan, mengasah, serta mengembangkan bakat dan kemampuan usia untuk anak didik. Selanjutnya penjelasan karakter yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat merupakan surat yang di dalamnya bahkan setiap ayatnya mengandung pelajaran tentang pendidikan karakter. Menurut Said Qutb, surat Al-Hujurat mengandung hakikat penting yang berupa hakikat wujud, hakikat kemanusiaan, hakikat akal, dan hakikat hati. Sehingga dengan hakikat-hakikat tersebut mendorong seseorang untuk berpikir yang jernih tentang pendidikan.
Surat Al-Hujurat di dalamnya juga mengandung dua hal penting untuk senantiasa direnungkan dan dipikirkan. Dua hal tersebut yaitu merenungkan tentang konsep ketaatan kepada Allah, hablum minallah, dan konsep hidup bermasyarakat, hablum minanas. Surat Al-Hujurat menurut tulisan karya Khalafullah yang merujuk kepada kitab Al-Fanil Qasas fi Qur'anil Karim. Di dalamnya dijelaskan bahwasanya surat Al-Hujurat di dalamnya memuat konsep-konsep sosial masyarakat yang universal dan tidak akan pernah berubah dikarenakan perbedaan tempat, kondisi, dan waktu. Dalam kaitan terdapat nilai pendidikan sejumlah firman Allah yang terkandung surat Quran surat Al-Hujurat ayat 1 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dalam kalimat wattaqullah yang artinya bertakwalah kepada Allah, dalam kitab Tafsir Tarbawi li Qur'anil Karim karya Anwar Al-Baz memberikan tanggapan bahwa salah satu tanda orang bertakwa adalah memiliki ilmu, memiliki adab, memiliki hati yang jernih, bisa menjaga ucapannya dan bisa menjaga hatinya. Ayat tersebut apabila dianalisis, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia untuk bertakwa? Hal tersebut menunjukkan bahwasanya takwa merupakan modal awal. Takwa merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan dalam penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi. Penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi dalam pengembangan karakter peserta didik tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah pergeseran nilai-nilai di masyarakat yang semakin menjauh dari ajaran Islam. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa dampak perubahan yang cepat pada gaya hidup, pola pikir, dan perilaku generasi muda. Nilai-nilai materialistis, hedonis, dan individualistis seringkali menguasai pemikiran mereka, sehingga mengesampingkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan guru tentang nilai-nilai tafsir tarbawi yang masih terbatas menjadi hambatan lain dalam implementasi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam bidang ini mengakibatkan kesulitannya mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam proses pembelajaran. Keterbatasan sumber belajar dan bahan ajar yang secara khusus membahas nilai-nilai tafsir tarbawi juga menjadi kendala tersebut. Tantangan lain adalah dalam hal penyesuaian kurikulum dan sistem pendidikan yang masih belum sepenuhnya mendukung penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi. Struktur metode dan evaluasi pembelajaran yang cenderung terpusat pada aspek kognitif dan kurang menekankan pada aspek efektif dan psikomotorik juga ikut menjadi faktor penghambat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sekitar yang masih rendah dalam mendukung dan memperkuat penanaman nilai-nilai tersebut juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, berbagai tantangan dan hambatan tersebut harus dihadapi dan diatasi secara komprehensif agar nilai-nilai tafsir tarbawi dapat terimplementasi secara efektif dalam pengembangan karakter peserta didik. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan juga masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur ya tentang akhlak dan karakter. Selanjutnya, dampak peranan nilai-nilai tafsir tarbawi terhadap karakter peserta didik. Penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi dalam pengembangan karakter peserta didik memiliki dampak yang signifikan.
Nilai-nilai tersebut seperti jujur, tanggung jawab, disiplin, kepedulian dapat membentuk pribadi yang berintegrasi dan berakhlak mulia. Peserta didik yang terbiasa dalam nilai-nilai ini akan tumbuh menjadi individu yang memiliki komitmen terhadap kebaikan, mampu membedakan yang benar dan yang salah, serta memiliki kepekaan sosial. Mereka akan menjadi pribadi yang dapat diandalkan, mampu bekerja sama, dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Selain itu, penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Mereka akan menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang baik. Hal ini mendorong mereka untuk lebih tekun, disiplin, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas akademik. Yang terakhir, selanjutnya yang terakhir, ya, ini ada 3 studi kasus penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi di lingkungan pendidikan. Salah satunya di SMA Negeri 1 Yogyakarta telah menerapkan nilai-nilai tafsir tarbawi dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa. Sekolah ini telah mengintegrasikan ajaran Islam, khususnya dalam hal akhlak dan etika, ke dalam kurikulum sekolah. Setiap pagi, siswa diwajibkan untuk melakukan doa dan membaca Al-Quran secara bersama-sama, serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, disiplin, dan tanggung jawab pada siswa. Selanjutnya studi kasus pada Pondok Pesantren Darun Najah yang letaknya di Tangerang juga telah menerapkan nilai-nilai tafsir tarbawi secara komprehensif. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pesantren, Darun Najah menekankan pembentukan karakter Islami melalui pembiasaan ibadah, kajian kitab, dan pengembangan kepribadian. Para santri diajarkan untuk memiliki keimanan yang kuat, akhlak mulia, dan keterampilan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Lulusan Darun Najah dikenal memiliki kompetensi akademik yang baik serta karakter yang terpuji. Selanjutnya yaitu Madrasah Aliyah Al-Hikam. Madrasah Aliyah Al-Hikam ini letaknya di Malang, juga menjadi sekolah yang menanamkan penerapan nilai-nilai tafsir tarbawi. Selain memperkuat kurikulum agama, sekolah ini juga memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter Islami seperti Rohis atau Irma, Pramuka, dan berbagai organisasi kemahasiswaan. Para guru di Al-Hikam juga dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang tafsir tarbawi agar dapat mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan terkait penerapan peran nilai-nilai tafsir tarbawi terhadap pengembangan karakter peserta didik. Selanjutnya dikembalikan ke Panopal. Ya, terima kasih kepada Pak Iqbal yang sudah memberikan penjelasannya. Selanjutnya, untuk sesi diskusi, silahkan Bapak Ibu, sudah dibuka. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Ibu Neng Panginten, Bu Siti, Pak Indra, Pak Ustadz, Ajo, Pak Ustadz Ajo. Ya, Pak Dir, pangersa. Manawi aya nu ditaroskeun. Mohon aya sakedik pangersa. Mangga Pak Ustadz. Perkawis pendidikan karakter atau napi tadi akhlak, sejauh mana akhlak itu bisa berubah dan seberapa lama untuk membentuk sebuah kebiasaan baru
atau membentuk karakter yang baru pada peserta didik atau pada seorang anak. Jadi perlu waktu berapa lama sehingga akhlak yang baru itu bisa menjadi bagian dari pada anak tersebut gitu. Bisa ditangkap Pak Ustadz? Biasa, Bapak siap. Atur nuhun, atur nuhun. Sami siap. Oh, ada satu lagi, Ibu Siti. Mangga, Ibu. Sebentar, Pak. Ini banyak juga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tidak, Pak? Waalaikumsalam. Suaranya saya. Oh iya, Pak. Baik, mohon izin teman-teman semuanya. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang luar biasa Waalaikumsalam. tentang peran nilai-nilai tafsir tarbawi dalam pengembangan karakter peserta didik. Alhamdulillah saya jadi banyak ilmu baru ketika membaca atau mendengarkan paparan dari teman-teman semuanya. Yang saya tanyakan mungkin begini ya, ini masalah karakter ya. Begini, tadi saya mendengarkan bahwasanya ternyata karakter itu jika ditumbuhkan sejak dini atau ini maka dia akan kuat gitu ya. Dan jadi kalau orang tuanya atau pendidikan karakternya baik di rumahnya, maka anaknya pun gitu ya, cara mendidiknya dari awal baik dan ini maka nanti atau putra-putri kita atau peserta didik kita atau ini nanti ininya bagus gitu ya. Cuman yang saya temui ada beberapa siswa gitu ya, ada beberapa siswa yang berkarakter baik, udah gitu saya pernah berkunjung ke rumahnya gitu ya. Tapi ternyata orang tuanya itu basicnya itu adalah pemabuk, adalah ini dan kerjaannya keluar gitu. Tapi anak-anak tersebut gitu tidak terpengaruh gitu sama perilaku ayah bundanya gitu ya. Itu masih di kalangan mungkin SD ya. Saya hanya ingin share aja. Menurut teman-teman apa yang pengaruhi bahwasanya ada beberapa peserta didik seperti itu apa gitu ya. Jadi kok bisa gitu ya, kan kebanyakan kalau misalnya dasarnya bagus maka hasilnya juga bagus, tapi ini tidak dididik sejak dini, apalagi di dalam kandungan itu masih ibu ini masih ngerokok dan lain-lain gitu ya, tapi dia karakternya bagus gitu ya gitu. Itu yang ini bukan pertanyaan, cuman ini aja ya, share aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti, Pak Ustadz Ajo, dan juga Bapak Zaini Dahlan. Ini ada dua mungkin dua pertanyaan. Yang satu dari Ibu Siti itu share dan mungkin juga bisa kita diskusikan. Nah, untuk itu kita tutup dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama mau dijawab sama Pak Iqbal atau sama saya? Enggak, Pak Nopal. Ya. Baik, kalau gitu ini dari saya, jawaban dari saya. Yang pertama dari Pak Ustadz Ajo ya. Nih, kira-kira berapa lama
dalam menumbuhkan karakter yang baik itu ya kalau tidak salah tadi seperti itu ya Pak Ustadz Ajo. Termasuk juga dampaknya itu seperti apa. Betul ya Pak Ustadz Ajo ya kalau tidak salah. Ya, Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan karakter, berapa lama kita bisa menumbuhkan karakter itu dari mulai dalam kandungannya. Jadi kan tadi di awal disebutkan bahwa tafsir Tarbawi ini adalah penjelasan Al-Quran mengenai pendidikan. Nah, berkaitan dengan karakter, di dalam Quran juga ada pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini bisa juga diimplementasikan sejak bayi itu di dalam kandungan. Seperti ya presentasi kemarin itu bahwa kita selalu memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran tentang ketauhidan yang paling utama itu kan 0 sampai 2 tahun. Nah, sebetulnya karakter ini berapa lamanya itu yang paling penting ketika masih kecil, masih bayi ya. Itu bisa lama 5 tahun atau 2 tahun, yang paling penting yang menonjol itu yang harus kita terapkan itu adalah mengenai ketauhidan. Karena kalau misalkan seseorang sudah yakin atau tauhidnya itu tinggi, maka sebagiannya itu apa ya namanya akan kokoh gitu. Terkait nanti ada faktor lingkungan, faktor keluarga yang mempengaruhi. Ya, seberapa lama? Kalau ditanya seberapa lama, saya kembali lagi itu tergantung. Karena kalau setahu saya karakter ini tidak bisa di apa ya? Kalau sudah tercipta karakter yang buruk, maka solusinya adalah memperbaiki dan menumbuhkan karakter-karakter yang baru meskipun memang itu sulit. Nah, dibarengi dengan hidayah, ya. Adanya hidayah dari Allah, maka itu seiring waktu lama-lamaan juga akan berubah. Dampaknya banyak. Nah, tapi ketika di lapangan banyak sekali apa namanya yang tidak sesuai dengan yang kita ajarkan, misalkan dari usia 0 sampai 2 tahun tentang tauhid dan lain sebagainya, tapi pada nyatanya tidak sesuai. Bahkan ada yang cara menumbuhkan karakter itu lama, sampai tua pun ada. Ya, karena kan tadi ya, pengertiannya adalah sifat, tabiat, kebiasaan. Kebiasaan ini tidak bisa dirubah dalam 1-2 tahun, 4 tahun, apalagi ketika orang ini adalah pemabuk, apalagi main judi. Nah, ini harus ada apa ya namanya? Mungkin dalam menumbuhkannya itu harus ada kena apesnya dulu, baru kita bisa memberikan saran dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ya tetap entah berapa lamanya, yang pasti ketika 0 sampai 2 tahun itulah masa-masanya dalam pembentukan karakter. Mungkin itu Pak Jo, kalau misalkan tidak ada yang tidak nyambung, ya mohon maaf, karena ini pendapat dari saya. Mungkin nanti ada yang dari teman-teman sekalian yang bisa menambahkan. Nah, yang kedua, ini dari Pak Jaini Dahlan, itu pertanyaannya, bagaimana cara mengimplementasikan makalah sahabat Ali tentang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, di mana di kampung-kampung itu fasilitas dan sarana prasarannya minim. Nah, justru sekarang ini media sosial itu begitu masif. Nah, itu bagaimana cara mendidiknya, makalahnya? Kalau menurut pendapat saya, ketika mendengar kata didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, itu kita juga harus melihat. Justru ketika kita melihat kondisi sekarang, itu beberapa apa ya namanya itu ada yang harus kita larang, yang harus kita tegaskan, dan ada juga yang kita apa ya dukung, termasuk media sosial. Nah, mungkin di kampung-kampung dulu kan mendidik anak belajar itu pakai cempor ya gitu ya. Itu masih bisa dan bahkan pada pintar gitu.
Tapi kalau kita mendidiknya sama seperti dulu, sekarang banyak lampu, tapi kita ganti dengan cempor, ya itu kan tidak selaras. Nah, kita dukung juga, tidak harus pakai cempor gitu, pakai lampu. Cuman, jadi apa ya namanya itu, kondisinya. Yang paling penting tuh kondisi. Kayak misalkan media sosial, kita tidak dapat mengelak ataupun ogah tidak mau menerima. Justru karena dunia ini semakin maju, ya apalagi teknologi ini menjadi terobosan terbaru dalam mendidik anak sesuai dengan zamannya. Cuman ada zaman-zaman ketika orang-orang tua dulu juga itu bisa diterapkan terkait dengan kedisiplinan, ya, terkait dengan juga pemahaman atau bagaimana cara bertanggung jawab. Nah, kalau sekarang kan ada aja. Biasanya kalau sekarang apalagi mendidik anak itu, apalagi guru di sekolah ya tidak bisa apa namanya itu main tangan ataupun lain sebagainya. Padahal kalau pada zaman dulu itu metode seperti itu adalah metode yang paling paling baik lah. Jadi si anak itu nurut. Tapi kan pada zaman sekarang itu tidak bisa dilakukan. Biasanya mungkin mendidiknya itu dengan cara motivasi, nasihat. Tapi bisa juga dilakukan menurut saya pribadi gitu. Kenapa? Karena saya juga di sekolah di SMK eh, jadi wali kelas otomotif dan anak-anak otomotif ini paling luar biasa. Bahkan mungkin juga saya pernah menangani kasus yang dia itu ketika acara porak, porseni antar kelas gitu ya, acara setelah ujian sekolah akhir semester ada hiburan gitu. Ternyata mereka minum. Nah, minum. Nah, ketika tidak bisa karena mungkin sebagian guru itu ya cara mendidiknya itu ada ke bawah zaman-zaman dulu ya, tapi itu juga efektif, tapi tidak terlalu main tangan gitu maksudnya. Jadi tegas, cuman ada cara tertentu lah. Nah, itu menurut saya pribadi ya, jadi boleh menghilangkan mendidik anak itu ketika dulu dengan cara-cara yang mungkin sudah kita tahu, tapi tidak juga dihilangkan. Ada hal-hal yang memang itu penting juga untuk diterapkan pada masa ini. Karena kadang anak sekarang itu mendidik mereka itu cara motivasi, nasihat, masih apa namanya ya, masih tetap gitu. Tapi ketika dikerasin, kadang ada beberapa siswa itu manut gitu. Jadi dari sini kan kita lihat berarti si anak ini caranya harus begini. Dan satu lagi mungkin ketika dikasih motivasi dan sebagainya, anak ini nurut. Jadi berbeda dalam mendidiknya itu. Termasuk walaupun sekarang zamannya zaman teknologi gitu kan, fasilitas banyak dalam mendidik anak pun kita bisa searching gitu kan dalam cara mendidiknya itu, tapi ada hal-hal yang memang tidak dihilangkan juga cara mendidik orang-orang tua terdahulu. Karena itu penting menurut saya. Nah, yang ketika apa namanya mendidiknya itu tadi itu kembali lagi. Nah, kalau secara pribadi. Nah, mungkin kalau yang secara tadi disebutkan apa? Ali, sahabat Ali itu ya. Saya kurang 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 memahami gitu. Cuman yang saya tahu itu ketika mendengar mendidik pada zamannya itu ya zaman sekarang cara mendidiknya paling kita banyak diskusi, ngobrol, kasih motivasi, nasihat, kemudian hal-hal lain lah. Tapi kalau saya pribadi jangan dihilangkan juga nilai-nilai apa mendidik anak pada orang tua dulu karena itu juga salah satu cara efektif bagi sebagian siswa, sebagian anak atau peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu mungkin Pak Pak siapa ya, Pak Aja ini itu mungkin dari saya. Kalaupun misalkan kurang puas atau ada yang kurang pas atau ada yang salah, mohon maaf. Nanti bisa ditambahkan sama yang lain atau Pak Iqbal nanti atau diperbaiki. Itu mungkin ya.
Barangkali Pak Iqbal mau menambahkan. Izin menambahkan Pak Nopal, atur nuhun ka Mangga. Pak Ajo, Pak Tarasana. Izin ngawaler Pak Ajo. Tadi betul kata Pak Nopal, sebenarnya mah kalau dilihat itu dari usia dini gitu ya, makanya dasar pendidikan itu dari usia dini itu udah dasarna gitu tah. Namun ketika udah dewasa sempat ada berapa pertanyaan berapa lama kebiasaan berubah itu ya, kalau misalkan waktu relatif sebenarnya mah bisa cepat bisa tidak juga gitu. Adapun sempat saya baca hadis Nabi, idza mado alal mu'minina arbauna sobahan walam yajlisil ulama qasa qalbu wa jasara falil kabair. Nah, di sana ada kalimat arbauna sobahan 40 hari, Pak. 40 hari ya, berarti ada hari ketika kita tidak bersama-sama dengan para ulama, tidak ikut dalam ilmu gitu, maka hati kita akan kosong gitu ya. Gitu. Jadi 40 hari kalau kita tidak mengaji, hati kita akan kosong, jauh dari ilmu, maka dengan hal itu mudah bagi kita untuk yang tadinya baik bisa berperilaku buruk gitu. Itu 40 hari. Bahkan kalau kita sadar atau tidak sadar, kegiatan atau pelaksanaan bulan Ramadan kemarin itu menjadi ajang latihan bagi kita untuk membiasakan yang tadinya tidak berpuasa, sekarang dibiasakan untuk berpuasa. Bahkan puasanya bukan 1 hari, ya dilatih sekitar 30 hari atau 1 bulan. Maka kalau dilihat rank pembiasaan sampai 2 bulan ya, dengan pendidikan yang memang betul-betul dilakukan gitu, sehingga kalau kita lihat anak kecil di usia 3-4 tahun dilatih untuk berpuasa gitu. 1 hari puasa panas demam, 2 hari masih panas demam, tapi 10 hari, 15 hari sampai ke 30 hari udah hal yang jadi biasa lagi gitu ya. Jadi memang betul pembentukan pembiasaan berkarakter baik itu membutuhkan waktu, tapi untuk segi waktu itu relatif ya, bisa cepat bisa mudah, tergantung dari motivasi dirinya, orang tuanya, bahkan gurunya dan lingkungannya yang mendukung gitu. Itu Pak. Untuk Pak Ajo mungkin tambihana. Ya, Pak nuhun, Pak Ustadz. Nuhun. Kanggo Pak Jenny betul kata Pak Nopal juga gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi memang kalau makalah itu kita terapkan, mungkin kalau di sekolah pelaksanaan P5 itu memang bisa dikaitkan dengan makalah itu gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat pada zaman sekarang mental anak-anak peserta didik itu bisa dikatakan berbeda jauh dengan mental-mental anak sekolah pada zaman-zaman dulu-dulu gitu Pak. Zaman saya juga sama. Bahkan kalau misalkan zaman saya sekolah di SMA itu masih ada guru-guru yang main tangan, ya main pukul, main hukum gitu ya. Tapi memang betul itu menjadi mendidik kepada sayanya, mendidik kepada teman-teman saya. Kalau misalkan saya lihat pada zaman sekarang gitu, anak-anak tidak bisa seperti itu kan gitu, tidak bisa main tangan gitu, sehingga harus memang betul-betul disesuaikan dengan kondisi zamannya gitu. Kalau misalkan kata kepala sekolah sekarang mah gak bisa katanya kalau kayak dulu lagi, jadi gak ada lagi guru yang galak main pukul, gak ada sekarang mah, karena mental dari peserta didiknya yang sekarang itu sudah mulai berubah. Bisa karena tadi efek perkembangan zaman gitu ya, terus efek teknologi menjadikan anak-anak malas gitu, malas berpikir, malas bergerak gitu ya, malas bersosialisasi, sehingga memang dengan makalah itu ya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Bahkan ada juga yang ketika kita berdakwah juga
dalam konteks yang lain harus disesuaikan juga dengan bahasa kaumnya. Berarti kan kita tidak bisa berpaku pada satu kebijakan atau aturan tertentu gitu. Maka harus disesuaikan dengan kondisinya atau kaumnya. Seperti itu Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang tepatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iqbal yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, tadi juga terakhir dari Ibu Siti ya. Tadi itu mengenai apa ya, yang orang tuanya itu pemabuk katanya ya. Tapi siswanya teh baik ya. Tadi teh gimana ya? Saya lupa tadi. Iya, Pak. Ya, Betul ya Bu ya? iya, intinya sih seperti itu. Ya, jadi ini juga sebenarnya menarik sih untuk Ya, pada dasarnya kan didiskusikan. gini ya Pak ya, untuk konsep Mhm. yang itu apa pendidikan peserta didik itu yang tadi dijelaskan itu sudah bagus sesuai dengan memang seperti itu gitu ya. Tapi saya menemukan gitu ya, ada beberapa siswa, bukan beberapa saja gitu ya, cuma lebih dari 3 orang yang saya kunjungi bahwasanya orang tuanya seperti itu, tapi anaknya tuh karakternya tuh bagus gitu. Sampai yang satunya itu yang udah menikah gitu ya, dia baik malahan kalau sama ibunya tuh ngambilin air gitu ya. Entah karena apa gitu, ini karena apa ya gitu. Gitu. Mungkin itu Pak, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau saya juga banyak sih menemukan hal yang seperti itu. Apalagi jarang orang yang seperti itu tuh. Kalau ditanya kenapa, mungkin saya tuh pernah satu orang siswa ini perempuan. Jadi selama dia dari kelas 10 itu hidup tinggalnya itu bersama neneknya. Jadi ayah ibunya tuh cerai gitu. Pas saya dalami, ternyata ya cerainya itu karena ayahnya ini ya pemabuk dan sebagainya, bahkan narkoba. Tapi yang saya salutnya itu, dia itu tidak membenci ayahnya, malah dia itu ketika sekolah pun dia jualan lah. Kayak kalau di Pramuka mah kan ada kewirausahaan ya Bu ya. Jadi dia ikut jualan sampai hari ini, dia itu malah sudah umroh. Kembali ke Betul. sekolah itu menemui guru BK, ya guru-guru yang dulu mungkin dia sering curhatin lah. Ternyata faktornya itu adalah neneknya sendiri. Jadi penguat katanya. Adapun misalkan faktor-faktor lain dan sebagainya itu banyak. Nah, ini berhubungan juga dengan hidayah. Kebanyakan ada hal-hal yang memang kita duga A, tapi di luar nalar gitu. Bahkan orang yang istilahnya keluarganya baik-baik saja pun, itu bisa timbal balik. Faktornya ya ada dua sih sebetulnya, keluarga dan lingkungan. Pasti tidak jauh dari situ. Nah, makanya Madrasatul Ula itu pendidikan pertama keluarga itu memang betul. Ya, Walaupun betul. misalkan dari keluarga ayah ibunya jelek, tapi kan pasti masih ada dari neneknya atau entah siapa yang mendukung itu. Nah, itu di saya juga banyak. Bahkan tahun-tahun ini pun dia sering ke sekolah. Sudah menikah juga, punya pekerjaan, punya usaha walaupun mungkin usahanya tidak besar tapi lumayan. Bapak Ibu dia bisa umroh, bisa malah mau daftar haji gitu. Dalam pikiran saya, aduh, kok bisa begini gitu ya. Pas ditanya ternyata yang meyakinkannya itu ya bukan melihat orang tuanya, tapi neneknya. Karena dari awal itu mungkin nilai-nilai yang neneknya kasih itu kayak banyak-banyak apa ya. Mungkin kalau pengajian katanya dulu ikut pengajian ikut, tapi entah bagaimana begitu. Jadi ketauhidannya itu yakinnya itu kuat. Bahkan dulu sempat dia itu cerita bahwa ketika sudah bekerja, dia menikah di umur kurang lebih 23 kalau nggak salah. Menikah itu punya rumahnya itu kebakar. Ditambah lagi ayahnya yang di penjara itu sudah bebas dan mempunyai penyakit apa gitu.
tapi dia masih apa ya, masih kuat. Entah apa gitu yang meyakinkannya itu, rumahnya kebakar, dibangun lagi dari nol, ayahnya dirangkul. Yang paling penting tuh pokok, apalagi kalau kita normal ya, kalau saya normal mikirnya, misalkan sekarang punya uang 50.000, tanggal 1 tuh masih jauh, misalkan ada 2 minggu lagi, tapi punya uang 50.000 itu kadang gelisah gitu, ini bagaimana ya gitu kan. 2 minggu lagi gajian, tapi uang sudah tipis gitu. Nah mungkin di sini nilai-nilainya itu ya, katanya dari neneknya itu ya sering apa ya, banyak istighfar. Itu doang gitu. Cuman, nah itu kan berhubungannya dengan rahmat hidayah ya, hidayah Allah. Kita nggak bisa apa ya, pemikiran saya tuh terbatas mungkin ya, pemikiran manusia itu terbatas. Jadi ibaratnya kita tuh dibatasi semua ya. Kebayang saja kalau tidak dibatasi, ibarat gigi saja itu kan tumbuh juga dibatasi. Kebayang kalau tidak dibatasi itu tumbuh giginya itu sampai ke bawah menjulur kayaknya. Termasuk juga mungkin mata ini kan dibatasi, kita hanya bisa melihat dalam jarak berapa gitu jelasnya. Termasuk juga mata ini punya batasan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, yang gaib gitu. Jadi intinya kenapa seperti itu, pasti saya yakin itu ada satu hal saja, tapi tidak keluar dari keluarga atau lingkungan, pasti dari situ, tidak lain. Karena biasanya yang paling besar itu di lingkungan, tapi ya tetap saja pasti dua hal itu yang saling berkaitan. Kalau tidak dari keluarga pasti lingkungan. Kalau tidak dari lingkungan ya balik lagi keluarga. Cuman metodenya itu kadang saya juga masih belum bisa menangkap ya. Dulu judul skripsi saya tentang akhlak. Nah, akhlak ini saya meneliti di MTS. Jadi ada anak yang itu baca Quran bagus, sholatnya rajin, tapi attitude, karakternya itu kayak apa ya, nggak ini aja, nggak bagus gitu. Tapi dalam segi hal lain bagus. Nah, ini kan menjadi hal yang rancu ya. Makanya dalam sebagian penelitian itu ada yang bilang bahwa karakter dan akhlak ini berbeda katanya. Kalau karakter ini hanya nilai-nilai seperti kejujuran, jangan bohong, sama dengan akhlak. Cuman akhlak ini mempunyai peranan penting. Yang paling pentingnya itu adalah tentang ketauhidan. Dia otomatis kalau orang yang berakhlak, biasanya adab dulu baru ilmu, biasanya begitu. Nah, kalau misalkan ada adabnya, akhlaknya bagus, maka karakternya biasanya kan kebiasaan. Karakter itu tabiat kebiasaan, maka kebiasaan pun akan bagus. Nah, jadi tergantung, mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Mungkin tidak ada lagi ya, dicukupkan, Bapak Ibu. Ada yang ngechat tuh. Ada, mohon maaf, aduh, tidak lihat. Ada dari Pak Zaini. Untuk zaman sekarang boro-boro main tangan, dicubit aja masuk ranah HAM katanya. Kemudian dari Ibu Titi, bahwa metode apa saja dari Al-Quran untuk membentuk karakter yang baik yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Nilai metode apa saja. Kalau metode banyak ya. Biasanya mungkin Pak Ustadz Ajo ini biasanya tahu nih. Kalau saya dalam pembelajaran dalam Al-Quran itu ya kita ambil, kalau saya sih pembiasaan, kalau hafalan apa sebutnya itu, jadi apa ya, dalam Al-Quran itu kan banyak ya, tapi biasanya kalau saya mah metodenya itu, kalau yang apa ya, yang umum-umumnya saja ya, diskusi kayak gitu-gitu. Tapi dalam diskusi itu dimasukkan apa, nilai-nilai agama lah. Kadang saya ngajar tuh juga rata-rata saya ngajar itu ada aja yang nonis gitu. 2 orang. Nah, tapi anehnya itu kata saya tuh kalau misalkan pelajaran agama Islam dan pelajaran agama Kristen kan dibedakan ya Ibu ya. Itu ada gurunya Kristen. Tapi
Entah kenapa sampai 1 semester bahkan dia ditegur, nggak tahu rapotnya jelek, nggak tahu nggak. Itu malah di pelajaran saya aja ikutnya itu, nggak mau katanya di yang lain. Disuruh login nggak mau. Ya udah kata saya, "Teh, dengerin aja lah gitu." Nah jadi ya tinggal kayak apa ya? Jadi kalau menurut saya mah dalam pembelajaran itu ya yang sesuai dengan dia paham. Misalnya kalau saya ngobrol tuh dikaitkan dengan zaman-zaman sekarang. Misalkan zaman sekarang identik dengan pacaran. Nah, apalagi kan metode apa materi kelas 11 sekarang itu kan ada materi tentang pernikahan. Nah, misalkan nilai-nilai dulu tentang cara mencari pasangan itu kan sudah tahu ya mungkin Bapak Ibu ya. Nah, untuk anak-anak ini cara kita memberikan metode dalam Al-Quran dan pembelajaran itu kan kayak metode apa ya banyak gitu. Cerita gitu. Ceramah mah udah jelas. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita mau dapat jodoh misalkan gitu. Yang so sweet lah, gitu yang diceritain aja. Jadi anak-anak teh kan ada hiburannya ada gitu. Nah, itu biasanya pada hal itu tuh saya masukin apa ya istilahnya eh yang lagi viral aja hari-hari ini gitu. Jadi begitulah mungkin Ibu metode dalam Al-Qur'an banyak banyak. Cuman yang biasa saya lakukan itu diskusi. Ya Terima diskusi kasih. ketika sudah nyaman ya baik. Itu mangga sami-sami Ibu. Atas Bang Intan ya. Saya jadi oh ada ini dari Pak Ustadz Wawan. Contohnya ini ada Ibu beberapa metode pendidikan dalam Al-Qur'an di antaranya metode bercerita tuh dalam Quran surah Hud ayat 120. Kemudian juga metode tanya jawab, diskusi tadi, tanya jawab. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Ada metode hikmah, nasihat, diskusi. Quran surat An-Nahl, oh banyak sekali ya. Tinggal gaya penyampaiannya biasanya. Nah, kalau saya biasanya di hari Jumat kan ada kultum. Biasanya diselipkan bahasa-bahasa milenial. Bahasanya itu apa ya? Aneh-aneh kalau sekarang tuh bahasanya itu. Dan saya suka selip-selipkan tuh. Nah, ketika dia sedang nyaman mendengarkan, baru saya masukkan nilai-nilai yang itu menjadi apa ya? Bisa narap gitu. Biasanya kalau menyangkut orang tua tuh, biasanya kalau ada nih siswa dulu itu hampir sekelas itu minum Bapak Ibu, minum anggur merah dicampur apa gitu di sekolah itu. Dipanggil, kemudian ditanya banyak ini, kemudian dalam pembelajaran tuh ngaruh pisan gitu. Jadi nggak konsen aja, udah kayak gitu mah gitu. Nah, ketika itu ya coba di metode diskusi tadi ditanya, diselipkan saja tentang orang tua. Nah, dia nangis gitu. Nangis, ingat dan lain sebagainya. Nah, kita baru masukkan nasihat-nasihat. Biasanya anak ini bisa masuk gitu. Pasti kalau mengingat orang tua, kayaknya semua orang dah gitu. Semua orang pasti ketika mengingat orang tua itu sedih lah gitu. Entah sedihnya kan beda-beda. Mungkin karena mengingat hal-hal apa gitu. Nah, ketika itu biasanya masukkan nasihat-nasihat yang dia itu apa ya menjadi ya paham gitu. Kalau saya begitu. Tadi udah banyak di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menambahkan juga. Ini sungguh luar biasa ini. Alhamdulillah. Pak Iman atau saya Pak Iman? Mangga beliau anu bade disampaikan. Atas cekap Pak Nopal. Nah, kalau gitu sudah kita akhiri. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan karakter itu adalah hal yang mendasar. Dalam Islam disebutnya juga dengan akhlak, maka akhlak ini perlu dijaga. Caranya dengan tadi pada usia 0 sampai 2 tahun sampai beranjak dewasa, maka kita harus mendampingi dalam menumbuhkan, bukan membentuk sebetulnya, menumbuhkan karakter. Karena nanti ketika tumbuh itu akan terbentuk sendiri karakter yang seperti apa. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak, yang sudah menambahkan
jawaban. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada Pak Dr. Iskandar Mirja. Hari ini kita sudah menyelesaikan presentasi. Kami selaku pemateri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik ucapan maupun perbuatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.